Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian fikih. Ini masih berkenaan dengan sujud. Berkenaan dengan sujud. Jadi hayat bagaimana yang harus kita lakukan pada saat kita sujud di dalam sholat. Kemarin sampai di poin yang ketiga adalah wajib tumakninah. Wajib tumakninah. Jadi ketika dia tumakninah itu adalah ketika memang benar-benar sudah meletakkan semua anggota sujud. Itu namanya sudah tumakninah. Tapi kalau anggota sujudnya itu belum terletak, bangkit lagi, berarti tidak tumakninah. Tapi apa katanya? Amkan. Pokoknya dia itu pas, hidungnya tepat, jidatnya tepat, meletakkan kedua tangannya tepat, lutut dan kakinya, itu sudah dikatakan tumakninah. Tapi kalau hidung belum sampai, kening belum nempel, lah bangkit, berarti sujudnya tidak tumakninah. Siapa saja namanya solat itu, itulah yang dikatakan tumakninah. Nah, sekarang masuk yang keempat, masih kategorinya kita bagaimana sujud. At-tasbih fis sujud. Bacaan tasbih, karena bacaan sujud itu adalah bacaan tasbih. Apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal a'la. Kita baru sampai situ. Nah, kaget kalau baca dia ada wa bihamdihi di mana? Ya. Jadi bacaan bi ayyaqul subhana rabbiyal a'la. Marratan fil haddil adna. Sekali untuk batasan paling sedikit. Itu batasan paling sedikit. Subhana rabbiyal a'la. Sekali dia. Cuma kadang-kadang kita tuh cuma dengan ininya itu buat terdengar itu kan. Iya, apa dia yang dibaca ya? Iya. Cuman tak ada di sini dah. Aku terdengar di masjid lain yang menerima itu. Iya. Masjid sini tepat bacaannya subhana rabbiyal a'la. Tak ada ya. Wa thalathan wa huwa adnal kamal. Sedangkan 3 itu adalah bacaan batasan yang sempurna. 3 kali. Bacaannya 3 kali. Dan ini adalah sunnah dengan kesepakatan mana hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, wa idza sajada faqala fi sujudihi, jika sujud maka membaca pada saat sujudnya subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Jika dia sujud maka membaca di dalam sujudnya itu subhana rabbiyal a'la 3 kali. 3 marrat. Itu hadis Ibnu Mas'ud. Wa hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah mengatakan apa? Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Bahwa Hudzaifah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sujud yang dibacanya qala subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Ketika Nabi sujud, yang dibaca oleh Nabi terdengar oleh Hudzaifah apa? Membaca subhana rabbiyal a'la 3
3 kali. Bacanya 3 kali. Qala al-Hanafiyyah wa la yazidul imam ala dhalik takhfifan 'ala al-ma'mumin. Kalau menurut mazhab Hanafi, bagi imam tak boleh nambah. Wala yazid, jangan nambah, cukup dengan 3 kali. Kenapa? Ala dzalika takhfifan 'alal ma'mumin, untuk meringankan makmum. Ini menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Tetapi menurut mazhab Maliki keatik batasan, nak berapa kali kamu baca. Ya. Ya sama cak sinilah. Ada yang sini, alah kepanjang macam. Ujung sikok ni tidak apa-apa. Nah, kira-kira begitulah kan. Jadi pendapat-pendapat itu ya boleh-boleh saja. Kata mazhab Hanafi pendek baik. Dikit baik 3 kali jadilah. Ngapa? Kalau makmum ini sakit lutut. Kata mazhab Maliki, tidak kan. Batik batasan berapa kamu nak maco sekuat. Ya. Wazadal Malikiyah wasyafi'iyah wal Hanabila. Nah, ditambah oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kalimat subhana rabbiyal a'la ditambah wa bihamdihi. Nah, itu ngapa mazhab Syafi'i ada wa bihamdihi. Itu ya. Kalimat itu wa yazidu 'inda Syafi'iyah munfarid. Ya, jika salatnya munfarid. Wa imamu qaum, sedangkan imam kaum, imam pemimpin kaum, mahsurina radina bitatwil, maka boleh dia memanjangkan. Dapat tambahannya bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi baik, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa laka, ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh panjang, boleh panjang. Nak nambah itu kalau hafal, mendak hafal yang tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi baik, ya. Boleh ditambahkan itu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh Allahumma laka sajadtu wa laka wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal sujud apa? Sujud sajadah. Nah, kalau tidak hafal sujud sajadah tiap Jumat itu berarti dia maconya ya. Maconya sajadah wajhiya lilladzi, ambil ujungnya baik itu. Kalau sujud sajadah itu ambil ujungnya baik. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa daliluhum 'alal jumlatil ula, dalilnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Jadi bacaan tadi itu dalilnya ada. Dalilnya dalil hadis Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati wa subuhun qudus min sifatillah.
Subuh, Quddus itu sifat Allah. Sifat Allah. Al-Musabbah wal Muqaddas. Apa Muqaddas? Baitul Maqdis, berarti rumah yang suci. Itu kesucian. Allah itu suci. Maha suci Allah. Kalau subhanallah berarti maha suci Allah. Subuh sama. Makna subuhun apa makna subuh? Kata ulama, makna subuh al-mubarri'u minan naqais. Al-mubarri' minan naqais. Apa mubarri' minan naqais? Terhindar dari kekurangan. Naqis. Karena Allah tidak pernah kurang. Tapi kalau manusia, makhluk banyak kurangnya. Tapi kalau Allah tidak pernah memiliki kekurangan, mubarri'u minan naqais, tidak pernah kurang. Itu arti makna subuh. Kemudian apa? Wasyarik. Dia terhindar dari apa? Bersyarikat, bersekutu. Tapi kalau makhluk pasti dia bersekutu, berkelompok. Jadi memang sifat makhluk adalah bersyarikat, berkelompok. Artinya kita tidak baca hidup dewe, tidak baca hidup dewe. Mugo lagi tu sehebat apa pun tidak baca hidup dewe. Aku ni banyak duit, hidup dewe, tidak baca. Ada duit, tak kata orang jualan, manalah susah. Ada orang jualan, katik duit, susah juga. Tak baca, artinya tak baca hidup. Jadi semuanya saling membutuhkan. Itulah sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak bersekutu, tidak bersyarikat. Karena kalau Allah itu bersyarikat dalam ilmu tauhid, blok hancur. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata, kata Allah. Kata Al-Qur'annya, jika di dalam dunia ini banyak Tuhan, lafasadata, maka rusak. Ngapa rusak? Kata Tuhan yang sikonya, ini bagus budak ini, naikkan. Kata yang sikonya, jangan, ini tidak keruan budak ini, hancurkan. Nah, kira-kira begitu. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Itu kalau diingat kajian tauhid. Kalau kaitkan dengan situ, maka subuh adalah al-mubarri minasyarik. Kemudian dari segala apa? Dari segala yang tidak cocok dengan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Jadi banyak sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Ada 20. Wujud, dan baqa. Apa tak? Apa tak? Lalu lupa. Nyanyian lama saat itu wujud kidam bak. Itu tauhid, sifat bukan nyanyian. Cuma supaya mudah menghafalnya nyanyikan. Iya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar. Paksa kita ngulang lagi. Itu dasar ilmu tauhid. Itu salah lamunian. Itu dari zaman kami budak-budak dulu, tahun berapa. Kalau sebelum ini pecah, ini ribut kemarin, tahun 65 disebut kayaknya.
Ini nih yang katanya dari kecil itu dasar. Nah, maka ini wa kullu ma la yaliq bil ilahi atau bil uluhiyah. Jadi makna subuhun adalah terhindar dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat Allah, sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Allah itu ada. Allah itu dahulu. Allah itu kekal. Makanya seluruh makhluk disebut apa kalau kidam lawannya hadis. Apa? Hadis baru. Segala yang baru maka disebut makhluk. Dah. Karena kita bukan mengkaji tauhid, kita kasih ini coba dikit itu. Gambaran baik. Kemudian apa? Kudus. Nah, subuhun dari maknanya itu. Kudus apa? Al-mutahharu min kulli ma la yaliku bil khaliq. Bersih. Sampai sama baik maknanya tadi. Kalau dia mubarri, terhindar, ya. Tapi kalau dia al-Qudus, dia bersih dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak cocok dengan sifat Khaliq, penciptaan. Khaliq adalah yang menciptakan. Khaliq. Kalau makhluk yang diciptakan. Nah, itu maknanya subuhun quddus. Subuhun quddus. Jadi bacaan sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la, kemudian ditambah menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali apa? Wa bihamdihi. Kalau bagi imam boleh, kalau kira-kira memungkinkan untuk dibaca apa tambahannya? Subuhun qudusun rabbuna. Ada tambahan kalau kita biasa kan. Tapi tak galak tambah Rabbuna langsung Rabbul malaikati warruh, baru langsung sajada wajh. Allahumma laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, bagimu aku bersujud. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan aku Islam. Baru langsung lanjutkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaan sujud. Kemudian doa pada saat sujud. Nah, boleh tak kira-kira doa? Ad-du'a fi sujud qala al-Hanafiyya la ya'ti al-musalli fi ruku'ihi wa sujudihi bighairi tasbih. Kata mazhab Hanafi, tak kata orang salat itu di rukuknya dan sujudnya selain tasbih. Menurut mazhab Hanafi. Wa ma warada mahmulun 'ala an-nafl wa yandibu du'a fi sujud 'indal malikiyah, dan disunnahkan doa di dalam sujud menurut mazhab Malikiyah bima yata'allaqu bi umurid dini wa awid dunya awil akhirah. Jadi kalau mazhab Maliki katanya boleh doa pada saat sujud itu dengan apa yang ada kaitannya urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia atau akhirat, maupun sifatnya khusus ataupun sifatnya umum, bila had. Ini menurut mazhab Maliki. Katik batasan. Nak doa apa boleh kamu pada saat sujud. Pada saat sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau nak dibaca Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati wa ahsin aqibati wa ighfir li wa waladi.
Ini mazhab Maliki la had, tidak ada batasan. Doanya boleh. Bal bihasbin ma yassarallahu ta'ala, tetapi tetap cukup dengan yang kira-kira ma yassarallah, yang kira-kira bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata batasan tadi yang kira-kira bakal dimudahkan oleh Allah. Mendoanya itu nak berjalan kaki ke Mekah misalnya, mungkin tapi berat tak? Berat tak kalau kamu jalan kaki ke Mekah? Jalan kaki, naik pesawat pun kamu tak tahan. Nah, kira-kira. Nah, wala ba'sa 'indal Hanabilah bid-du'a'il ma'thur awil adhkar. Tetapi menurut mazhab Hambali tak apa-apa doa, tapi doanya yang ma'thur. Apa doa yang ma'thur? Doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya doa yang ma'thur. Atau dari zikir-zikir yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab Hambali. Jadi boleh doanya, tapi doa yang ada kaitan yang diajarkan oleh Rasulullah, atau doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Itu menurut mazhab Hambali. Wa yata'akkad talab ad-du'a fi as-sujud 'inda Syafi'iyyah. Kalau mazhab Syafi'i boleh doa itu pada sujud menurut mazhab Syafi'i. Bahkan di sini ada doa yang diajarkan ketika kita sedang sujud. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Muslim dan yang lainnya. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat itu antara hamba dengan Tuhannya, yaitu pada saat sujud. Maka fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Perbanyaklah doa. Jadi doanya harus banyak pada saat sujud itu. Ini jangankan nak berdoa, kepala belum sampailah bangun. Kepalanya belum sampailah berangkat. Rukuk mah itulah pulung, pinggang belumlah tertekuk nian. Baru cuman mah ini lah bangun. Tapi bukan di sini wongnya. Iya. Wa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, idza wada'ta wajhaka sajidan faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala, kalau sini singkat baik. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini hadisnya. Ini Nabi ngomong, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, jika engkau telah meletakkan wajahmu sujud, apa kata Nabi? Faqul, baca katanya. Apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala, boleh dzikrika wa syukrika. Atau di sini kalimatnya Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadati. Husninya ninya pendek, karena dia situ bukan menunjuk. Tak ada nunnya situ, ada iya-nya situ. Ya. Jadi jangan mentang-mentang ada ni itu panjangannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husninya situ pendek. Wa husni ibadatik. Itu doa pada saat kapan? Sujud. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, uhibbul kalam ilallahi ay yaqula al-'abd
Aku mencintai ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh hamba wa huwa sajid, dan pada saat dia sujud apa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Apa? Bisa ngapalnya, Bu? Pendek deh, Bu. Ya. Rabbi inni apa? Zalamtu nafsi faghfirli. Nah, yang terakhir ini doanya sudah pernah kukirimkan di sini. Nah, coba nak kutanya, lapal belum doa yang kukirimkan waktu itu? Sudah kukirim lewat Pak Haji. Di-share tak Pak Haji? Di-share ya? Nah, kira-kira lapal belum doanya? Sudah pernah ku share waktu itu. Karena sudah ku subuh waktu itu masih kajian subuh minggu, pernah ku sampaikan, coba kirim Ustaz doanya. Ya aku kirimkan. Setelah ku kirimkan, mana? Apakah itu dibaca? Sudah Ustaz dibaca, tapi tidak dihafal. Ya sama banget. Iya, sama banget. Iya. Tapi kalau tidak ku kirimkan salah juga aku. Kenapa? Aku tidak menyebarkan ilmu. Tapi alhamdulillah setelah ku sebarkan ilmunya. Tapi memang cara kita lah tua, banyaklah lupanya udah. Itulah permakluman untuk wong tua. Apa doanya? Ini doa maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Nabi dulu ketika dia sujud dia baca apa? Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu. Apa lagi? Wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wasir. Oh, ternyata memang belum dibaca. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa. Minta ampuni segala dosa. Diqqahu wa jillahu. Dikit ataupun banyak dosa. Kan kita galak ngomong, oh dosa aku ni dikit Ustaz. Nah, minta ampun walaupun ngomong dosanya dikit, tapi minta wajillah wa awwalahu wa akhirah. Apa wa awwalah? Dari dulu sampai kaki di akhir minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang sembunyi. Ada Ustaz dosa sembunyi, ada yang wong tak tahu. Itu namanya dosa sembunyi. Artinya apa? Allah Maha tahu. Kita ulangi sama-sama. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. 1 2 3. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu wa jillahu. Wa awwalahu wa akhirahu. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Pendek doanya. Pendek. Nah, itulah doa pada saat sujud. Kita kalau nanya apa Ustaz, boleh tak kita berdoa pada saat sujud? Nah, itu baik doanya, tak usah nak banyak-banyak. Kalau tadi dak hafal yang ini terlalu panjang, berarti Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabb, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku ini menzalimi diriku sendiri. Kenapa kita diomong menzalimi diri sendiri?
Kita ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa, berarti amanah untuk kita manusia ini apa? Tujuannya ternyata kita tidak beribadah atau malas beribadah, berarti sudah menzalimi diri sendiri. Apa makna zalim? Makna zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, disebut zalim. Kita diciptakan untuk ibadah, tapi ternyata kita tidak beribadah, berarti sudah menzalimi. Sudah menzalimi diri sendiri. Jadi itu, ketika kita tidak beribadah berarti menzalimi diri sendiri. Maka kata Allah sudah jelas, Allah katakan innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya kata Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nas, tetapi sesungguhnya manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Makanya ketika kita zalim terhadap diri sendiri, faghfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah itu. Dah apal juga yang itu terlalu banyak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kenapa? Sering dibaca imam pada saat imam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah apal pula. Nah, aku tak tahu lagi mak mana. Kalau dah apal pula terpaksa baca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, itulah baik. Tidak baca pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la baik. Tak hafal pula subhanallah. Tak baca pula subhanallah, maka kita bacakan dia. Oh mati berarti kalau dibaca itu. Karena sering kita dengar kalau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini sering kita ada dengar. Mungkin ada sebagian lah hafal, tapi hafalnya kapan? Kalau dia berdoa sama ini. Nah, kan kita nih kadang-kadang kapan disuruh di luar yang mak ini lupa. Benar ya? Tapi kalau mak ini hafal. Nah, dua posisi kenapa demikian? Karena kita hafal karena bukan menghafal sendiri. Itulah bedanya, Pak. Menghafal sendiri dengan orang yang menghafal karena sering didengar, sering ngikutin, itulah perbedaan. Sama cak wong hafal Yasin. Kalau wong rame-rame dia pacak ngikuti. Tapi begitu suruh maco dewek nak katik Yasinnya, tak pacak dia maconya. Itulah menghafalnya karena sering baca melodi. Itu perbedaan. Benar tak? Nah, itu Pak. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau orang yang hafal dengan menghafal sendiri, dengan yang sering melok, itu lain. Dia hafal, ketika orang ada mulai pangkal, dia langsung nerapas. Tapi begitu suruh mimpin dewek, tak katik Yasinnya, urung dia balik. Daripada kamu nyuruh aku, lebih baik kembali. Ya kan? Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Berarti tentang sujud selesai. Sekarang duduk di antara dua sujud. Mutmainnan muftarisan. Ya. Mutmainnan muftarisan. Ar-rajul, ya, ini bagi laki-laki. Jadi dia mutmainnan muftarisan. Kenapa disebut duduk iftirash? Duduk di antara dua sujud dikenal juga dengan duduk iftirash.
Kenapa iftirash? Karena dia posisi kaki kirinya itu terguling. Nah, terguling. Nah, tempat wong muling disebut firash. Apa itu? Kasur. Nah, kasur itu bahasa Arabnya firash. Ya, nah itu. Duduk iftirash berarti dia duduk terguling. Yang mana terguling? Kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Kaki kanannya diangkat begini. Ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Kalau udzur lain cerita. Yang ini ala man qadir, bagi yang artinya kalau yang mampu tanpa udzur. Kalau dia udzur, kakinya terkilir misalnya, atau kakinya ini rematik, atau asam urat, atau osteoporosis. Ini kan penyakit wong tua. Ya bahasa kerennya pengapuran. Itu Ustaz, ujung kaki dah acak lagi nekuknya Ustaz. Iya, asam uratnya tinggi nian, pucuk 7. Teban pucuk 7 ni bengkak tu lah. Dak acak lagi nekuknya. Tak apa-apa karena dia itu namanya udzur. Tapi jangan salah Bu, sekarang yang muda juga lah banyak kena asam urat. Sekarang ini ternyata penyakit tak lagi milih. Iya, tua muda laju. Sama baik sekarang. Kalau orang dulu, atau sama saja dengan yang gemuk dan kurus. Kalau dulu gemuk juga banyak penyakit, sekarang yang kurus juga banyak penyakit. Iya. Jangan bangga kurus. Aku kurusan katik penyakit banyak. Iya. Jadi sekarang tak katik lagi milih penyakit itu. Kalau dulu, juga ngapolah dia tu. Dia memang badannya besar nian. Sekarang, kurus badan itu katik kata penyakitnya tu banyak. Sekarang ini penyakit tak memilih lagi. Dulu diabetes hanya bagi orang-orang yang gemuk. Wong berduit. Sekarang lah ada juga yang tak berduit kena. Ngapa? Minum yali-yali terus. Sekarang ini tak memilih. Penyakitnya tidak memilih. Oke, kita tak cerita penyakit, kan ngeri kalau cerita penyakit ini. Jadi tadi kaki sebelah kanannya diangkat begini, kemudian jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Wadi'an yadayhi ala fakhdaihi, letakkan kedua tangannya di atas paha dewek, bukan paha orang lain. Mentang-mentang tak ada atas paha kawan diletakkan. Paha dewek. Ya. Letakkan di atas kedua paha. Kemudian ar-ru'usul asabi' tatasawa ma'ar rukbah. Ujung ini namanya ru'us. Kukira ru'us itu jari apa? Ibu jari, rupanya ini nah ru'usul asabi'. Kepala jari. Kepala jari ini apa sama dengan lutut. Nah, mana lutut? Tahu lutut? Karena banyak sekarang udah tahu lutut itu yang mana. Iya, lutut. Mana lutut? Tak tahu di mana lutut. Dengkul. Ya, ininya ini nah. Ruas yang pucuknya ini sama dengan sejajar dengan apa? Lutut. Dengkul. Tahu lutut dengkul. Mana asal? Belum. Dia ngomong lagi. Nah itu. Nah itu ya. Jadi itu untuk laki-laki.
ammal mar'ah, sedangkan perempuan, kata mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi ya, karena kita Syafi'i tidak. Mazhab Hanafi apa? Dia duduknya tawarruk. Apa duduk tawarruk? Duduknya seperti orang tahiyat akhir. Ini mazhab Hanafi. Bagi ibu-ibu yang memegang mazhab Hanafi, duduknya apa? Tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Dia yang duduknya di situ sama, diletakkan di atas belakang bokong ya, bagi ibu-ibu. Kemudian watad'ul fakh 'alal fakhdi, meletakkan paha di atas paha. Duduknya mana tino ibu-ibu ini. Nah, jadi paha di atas paha. Kaki kirinya dikeluarkan, tetapi tetap ditutup. Dikeluarkan di sini ini maksudnya apa? Ditutup oleh pakaiannya. Wong Arab dak kati mau kena. Ya, karena wong Arab pakainya gamis besar. Makanya kalau kamu nyari di Arab mukena tidak bertemu. Aku nak beli mukena Arab. Pernah bu kamu beli mukena Arab? Hah? Kati orang Arab tak pakai mukena. Karena baju mereka sudah panjang. Itu. Ya. Keluarnya dari mana? Wa takhruju rijlahal yusra min tahti warakahal yumna, keluar dari pinggul belakang kanan. Pinggul ya, dari bawah pinggul kanan. Aku ini bingung juga pinggul yang mana. Apa sama dengan bokong? Ya, nah lebih kurang demikian gue. Itu. Jadi keluarnya kaki kiri itu dari pinggul sebelah kanan, meletakkan pahanya di atas paha. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nah, dalilnya dalil duduk di antara dua sujud bagi laki-laki. Apa ini? Hadis Abi Hamid. Di sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha thumma i'tadala hatta raja'a kullu 'azamin fi mawdi'ihi thumma hawa sajidan. Kemudian melipatkan kaki kirinya, wa qa'ada 'alaiha, dan didudukkan kaki kiri tadi, thumma i'tadala, kemudian dia mantap lurus, hatta raja'a kullu 'azamin fi mawdi'ihi, hingga semua tulang-tulang ini terletak pada tempatnya masing-masing. Makanya kalau dari sisi kesehatan orang yang sholat itu sehat. Ya. Kenapa tulang-tulangnya itu diletakkan pada tempatnya? Termasuk ruku. Kalau rukunya dari awal, dari mudahnya tepat, maka sebenarnya pada saat dia ruku itu tulangnya itu berdetak lurus dia. Cuman kita galak ruku itu kan malas. Nah, pada saat sujud juga kadang-kadang kita tidak meletakkan dengan tempatnya. Pada saat kita duduk di antara dua sujud juga tidak demikian. Ya. Ini hadis Nabi loh. Hatta raja'a kullu 'azamin fi mawdi'ihi, pada tempatnya, hingga tulang itu kembali pada tempat. Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Jadi itu dalilnya ya. Itu belum selesai kita, karena nanti ada larangan duduk al-iqa'.
Apa iqa? Nah, nanti itu kita akan ini kan apa? Ayyafrisha qadamai, yang dua-dua kakinya digulingkan. Nah, itu ya. Yang kedua kakinya diguling. Nah, karena yang duduk sebenarnya itu sebelah baik. Sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Setukar. Iya, terbalik. Nah, ya. Atau dua-duanya. Nah, itu dimakruhkan. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.